Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat gelar demo di depan gedung DPR. Ini tuntutannya. Mengenai soal pendidikan selama pandemi itu digratiskan. Mengapa untuk digratiskan? Karena kita melihat ya hampir 2,1 juta buruh di PHK besar-besaran. Petani hasilnya tidak bisa dapat diserap oleh kawan-kawan buruh karena kawan-kawan buruh hari ini juga di PHK. Tentu itulah menjadi gambaran orang tua kita tidak bisa memberikan akses pendidikan atau biaya pendidikan cukup besar sehingga lonjakan putus sekolah itu cukup besar. Tentu kami juga meminta kepada DPR RI untuk serius dalam penanganan kebebasan berekspresi di dalam kampus. Sudah banyak menyampaikan orasi bahwa rezim Jokowi Amin adalah gagal untuk mensejahterakan rakyat, kawan-kawan. Kenapa? Saya sudah banyak menjelaskan tadi dan para orasi-orasi saya yakin sudah mendengarkan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa delegasi tadi masuk ke dalam DPR ditemui oleh pimpinan DPR. Satu, Bapak Semi Dasko, yang kedua Rahmat Gobel. Kami dari 15 delegasi menyampaikan, pertama, hentikan revisi Undang-Undang P3. Kenapa? Revisi Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undang itu adalah bagian dari kelicikan, bagian dari akal bulus, kekuasaan untuk memuluskan dan undang-undang lainnya. Yang kedua, kita menyampaikan menolak kenaikan BBM, tarif listrik listrik, PPN, tol, bahkan termasuk LPG. Yang ketiga, kita menyampaikan penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Yang selanjutnya adalah bagaimana mengadili para koruptor, diadili harta kekayaan yang hasil korupsi itu didistribusikan ke rakyat. Saya tidak berpanjang lebar karena itulah yang kita sampaikan tadi. Karena waktu sudah sebentar lagi kita akan mengakhiri aksi kita. Tapi kita sampaikan bahwa aksi kita aksi damai, kawan-kawan. Perjuangan kita tidak berhenti hari ini, tapi akan ada kekuatan massa di 21 Mei. Tapi kalau DPR dan pemerintah hanya sekedar formalitas mendengar aspirasi rakyat, jangan pernah salahkan rakyat ketika rakyat tumpah ke jalan tol. Jangan pernah salahkan rakyat tumpah ke kawasan-kawasan industri. Jangan pernah salahkan rakyat ketika mematikan roda ekonomi, kawan-kawan. Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat gelar demo di depan gedung DPR. Ini tuntutannya. Aksi unjuk rasa 21 April di Jakarta tak hanya diikuti elemen mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Demonstrasi ini juga diikuti elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat Gebrak. Aksi mereka akan berlangsung di depan gedung DPR RI. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI, Nini Ritos mengatakan, dalam aksi 21 April ini pihaknya akan menyampaikan sejumlah tuntutan. Aksi massa 21 April di gedung DPR atau MPR RI dengan beberapa tuntutan yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan kebijakan aturan hukum yang merugikan rakyat, ujar Nini saat dikonfirmasi. Kamis 21 April 2022. Nini menambahkan ada 10 tuntutan yang akan disampaikan oleh elemen buruh dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Kartini ini. 10 tuntutan buruh yang akan disampaikan Gebrak sebagai berikut. 1. Hentikan pembahasan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan hentikan upaya revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM. 3. Turunkan harga BBM minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk PPN, dan tol. 4. Tangkap, adili, penjarakan, dan miskinkan seluruh pelaku koruptor. 5. Redistribusi kekayaan nasional, berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik, dan makan gratis untuk masyarakat. 6. Sahkan UU PRT dan berikan perlindungan bagi buruh migran. 7. Wujudkan reforma agraria sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria. 8. Tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. 9.
Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana revisi UU Sisdiknas. 10. Tolak revisi UU nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Mengenai soal pendidikan selama pandemi untuk digratiskan. Mengapa untuk digratiskan? Karena kita melihat ya hampir 2,1 juta buruh di PHK besar-besaran, petani hasilnya tidak bisa dapat diserap oleh kawan-kawan buruh karena kawan-kawan buruh hari ini juga di PHK. Tentu itulah menjadi gambaran orang tua kita tidak bisa memberikan akses pendidikan atau biaya pendidikan cukup besar sehingga lonjakan putus sekolah itu cukup besar. Tentu kami juga meminta kepada DPR RI untuk serius dalam penanganan kebebasan berekspresi di dalam kampus. Tapi kita sampaikan bahwa aksi kita aksi damai kawan-kawan. Perjuangan kita tidak berhenti hari ini, tapi akan ada kekuatan massa di 21 Mei. Tapi kalau DPR dan pemerintah hanya sekedar formalitas mendengar aspirasi rakyat, jangan salahkan rakyat, jangan pernah salahkan rakyat ketika rakyat tumpah ke jalan tol, jangan pernah salahkan rakyat tumpah ke kawasan-kawasan industri, jangan pernah salahkan rakyat ketika mematikan roda ekonomi. Belum tentu aksi kalau dari internal kami sendiri. Jujur, mengenai isu kenaikan BBM ini kami juga masih dalam pengkajian, kata Marzuki seperti dikutip pada Sabtu, 9 April 2022. Dalam aksi 11 April 2022 tersebut, kubu BEM Nusantara Eko Pratama diduga tak terlibat. Sementara koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa Ahmad Marzuki sempat membantah ada upaya menggembosi mereka dengan bertemu dengan Wiranto. Tetapi Marzuki tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang melontarkan anggapan itu. Hal itu lantaran tidak semua program pemerintah harus ditolak oleh mereka dari kalangan mahasiswa. Enggak jadi masalah ada anggapan digembosi karena tidak semua program pemerintah harus kami tolak, tuturnya saat itu. Nama Partai Mahasiswa Indonesia pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI, Sukmidasjo Ahmad saat menerima audiensi dari perwakilan massa demonstrasi mahasiswa dan buruh. 21 April 2022, Partai Mahasiswa Indonesia dinyatakan terdaftar di Depungham. Partai Mahasiswa Indonesia merupakan salah satu dari 75 partai politik yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Partai tersebut tercantum di daftar nomor 69 dalam surat penyampaian data partai politik yang telah berbadan hukum berkop Kemenkumham. 3. Turunkan harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk PPN, dan tol. 4. Tangkap, adili, penjarakan, dan miskinkan seluruh pelaku koruptor. 5. Redistribusi kekayaan nasional, berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik, dan makan gratis untuk masyarakat. 6. Sahkan UU PRT dan berikan perlindungan bagi buruh migran. 7. Wujudkan reforma agraria sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria. 8. Tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. 9. Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana revisi UU Sisdiknas. 10. Tolak revisi UU nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.